tujuan saya supaya kolam ini, air di sini, kolam koi ini dan ikan koinya itu bisa lebih bagus, lebih maksimal. Oke, halo, ketemu lagi teman-teman kita di Surabaya. Nah, kita saat ini ada di salah satu customer Blaze Koi. Kolam ini sebetulnya dulu yang bangun kontraktor lain. Oke. Cuman waktu itu kita lagi ngerjain kolam sebelahnya ini sebetulnya tetanggaan. Betul. Cuman beliaunya masih di luar kota, jadi kita nggak bisa jenguk kolam yang kita udah bangun. Ini sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, jadi ini kolam pun usianya juga udah 4 tahun. Nah, teman-teman, saya ingin berbagi dan sharing sedikit. Kebetulan semua ikan yang beliau di sini adalah dari Blaze Koi semua. Oke. Ya, saat ini itu ikan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 ekor. 15 ya, ekor. Ukuran 45 sampai 60 BU. Oke. Nah, ini memang karena itu tadi settingan aerator ini terlalu bergelombang. Karena itu tadi udah jelaskan ke customer, itu pakai selang yang keluar tanpa ada membrannya. Jadi cuma selang langsung gitu. keluar nongol. Nah, makanya dia gelombangnya riaknya ini agak terlalu kenceng. Oke. Ditambah air terjun ini juga dia terlalu tinggi, jatuhnya ini kurang miring, kurang soft, sehingga memang permukaan intinya agak beriak. Makanya kan saya bilang waktu itu kalau kita setting itu biasanya air terjun, oksigen dan lain-lain kita bikin soft. Nah, tadi saya udah jelaskan semua, termasuk nanti saya akan edukasi di filternya juga, sistem filternya. Tapi kalau teman-teman lihat untuk secara kualitas air ini sudah oke. Udah bening, jernih loh, bagus ya. Dan ikan pertumbuhannya juga bagus. Ini dulu ini customer ini mengalami fase. Oke. Jadi fase pertama itu main quantity. Ikan lelang, ikan apa dibeli semua, dibit semua. Kan waktu itu pernah penuh banget sampai hampir 50 ekor kemerayek. Ya. Akhirnya beliau baru tahu, ternyata memang ikan yang bagus, ya bagus. Yang lelang dan yang biasa-biasa ya seperti itu terus malah nggak bisa gede. Oke. Akhirnya disortirin. Beberapa kita bantu lelang juga. Nah, sekarang tinggal 15 ekor ini udah pilihan yang ibaratnya yang layak untuk dibesarin lagi jangka panjang. Oke. Nah, ukuran di sini ikan 45 sampai 60 BU. Coba yuk pelan-pelan kita shoot ikannya. Norma. Ini ada lokal, ada import. Campur ya kok ya. Ya, dan ini dulu rata-rata kecil semua. Sekarang paling kecil 45 BU, paling gede ada yang tembus 65 BU. Dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahunan. Oke. Nah, tuh. Keren. Ya kan, nah agak beria inilah memang sebetulnya yang nanti kita juga akan coba beresin. Gitu. Makanya kita diminta untuk kesini sekalian silaturahmi main ini, sekalian saya kasih masukan ke beliau, saya konsultasiin hal-hal apa yang perlu dioptimalkan supaya air dan kolamnya dan ikannya ini bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, sekali lagi nanti dalam pembahasan di video ini, di vlog kali ini, teman-teman jangan terus dianggap kita nanti mau menjelekkan atau menyudutkan pembuat kolam lamanya atau kolam lain atau kontraktor lain, tidak. Sekali lagi kalau saya diminta untuk konsultasi atau melihat itu adalah saya pikirkan bagaimana kolam dan sistem filter dan ikannya ini bisa lebih maksimal secara kualitas dan maupun secara kualitas ikan maupun kualitas air. Yuk kita sekarang ke chambernya. Nah, ini kolam ini kurang lebih 15 kubik, 15 ton. Kalau dengan filter mungkin sekitar kurang lebih hampir 20-an. Oke. Ya, agak lumayan gede. Nah, filter ini masih menggunakan pipa 6 in. 6 in. Ya, satu pipanya 6 dim atau 6 in. Nah, ini sudah oke. Nanti sekali lagi bukan berarti nanti kalau di bawah ini jelek juga, enggak. Tergantung sistem penempatannya atau sistem penataannya seperti di video yang saya pernah bahas sebelumnya gitu loh. Tapi ini karena sistem berdiri 1, 6 in masih oke. Nah, cuman susunan medianya tadi saya revisi, saya kasih masukan dengan customer, ini agak kurang tepat. Oke, kurang tepatnya itu gimana Pak? Ini yang pertama ini isinya biobol. Biobol. Full. Yang kedua ini bawahnya biocube plus biokristal. Biocube-nya dari kita semua. Biokristalnya dulu dia beli sendiri. Atasnya jaring nelayan. Agak kurang cocok ini kalau di mix-mix seperti itu. Kenapa Pak Ade? Nah, itu fungsi mekanik dan biologisnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Berarti kalau jaring nelayan semisal ditumpuk di biocube itu kerja biocube lebih lebih gitu tidak maksimal, tidak efisien gitu. Biocube saran saya atau dengan biokristal itu harus satu chamber sendiri full.
Nah, yang di ketiga ini sama. Bawah biocube, biokristal, atasnya jaring nelayan ditumpuk batu untuk pemberatnya kan. Karena jaring nelayan kan melayang-melayang kalau nggak dikasih pemberat bisa menyumbat pipa dan lain-lain. Nah, yang terakhir di sana adalah chamber backwash. Dan pompa seperti itu. Nah, di sini teman-teman, saya akan nanti kita tulis ya, Boleh. Saya tadi udah kasih masukan ke customer. Ini biobol ini nanti akan dikeluarkan semua. Buang. Biobol keluar. Ya, dan jangan dianggap nanti sekali lagi saya menyerang biobol, tidak. Tapi dengan kondisi yang ada dan media customer yang punya, saya berusaha mengoptimalkan. Ya, jadi biobol akan kita angkat, kita keluarin. Jaring nelayan kita akan susun full semua di chamber sini nanti satu. Chamber pertama. Ya, full jaring nelayan, tapi rapat dan harus dikarungin. Jangan diumbar. Betul. Ya, dikarungin nanti atasnya daripada batu kebanyakan seperti ini, mending batu bata merah. Ya, ditumpuk di atasnya supaya jaring nelayannya nggak ngambang. Nah, yang ini nanti kita ganti full jet mat yang import. Tadi saya udah hitung-hitung ke customernya cuma 4 lembar. 4 lembar cuma 4,4, enggak masalah. Toh untuk ini untuk jangka panjangnya akan lebih bagus. Bersihnya pun akan lebih mudah. Jet matnya nanti penyusunannya berdiri. Contohnya nanti kita kasih biar teman-teman yang nanti mau pakai jet mat import atau lokal, penyusunan yang bagus seperti ini, berdiri dan selang-seling. Ada panjang pendek disusun yang rapi. Nah, semua biocube, biokristal, biologis akan jadi satu full di chamber terakhir sini. Dipindah semua di Full chamber di terakhir. chamber yang terakhir. Itu nanti lebih paten. Airnya ini kalau sudah bening, nanti bisa lebih jernih, lebih maksimal, lebih bagus. Dan ini kotoran melayangnya ini agak sedikit lolos, meskipun nggak banyak, ya karena tadi sebetulnya fungsi mekanikal penyaring utamanya itu dengan biologisnya ini agak nggak maksimal karena tercampur di satu chamber. Gitu. Dan biobol diletakkan di chamber pertama itu sangat tidak efektif sekali. Harusnya biobol itu ada di chamber kedua. Chamber pertama untuk kotoran hat itu satu, kalau saya paling rekomen itu sikat brush. Ya, kedua jaring nelayan. Masih oke. Itu fungsinya untuk menyaring utama kotoran-kotoran melayang, kotoran hat, sisa makanan, sisa kotoran ikan itu akan tersaringnya akan lebih rapat. Nah, baru di chamber kedua ini jet mat atau harusnya biobol, tapi maaf biobol saya udah nggak mau pakai, makanya tadi saya saranin jet mat seperti itu. Di ketiganya full biologis seperti itu. Nah, jadi teman-teman, maka dari itu kita ini selalu kalau mengkonsultasikan sebuah kolam kepada beliaunya atau ownernya itu kita selalu ngelihat case per case-nya. Nggak bisa dibedakan. Tapi kalau flow airnya, sirkulasinya, kebeningan airnya sudah bagus. Tadi yang saya kasih masukan kan aeratornya agak dibikin lebih softnya itu, tapi yang DO-nya atau kadar oksigen dalam airnya lebih maksimal. Kita akan ganti membran yang panjang. Gitu. Kalau ini sekarang pakai selang kecil langsung keluar. Tadinya selangnya dikasih aerator sering bampet, pasti kasih membran kecil-kecil, bulat-bulat itu kan. Makanya saran saya deh, percaya saya, sebuah kolam koi sekarang intinya untuk aerator di kolam jangan pakai selang. Jangan, percaya saya, pipanya setengah in, seperempat in itu menyesuaikan dengan nanti membran aerasi oksigennya. Ya itu tadi kita udah jelaskan semua ke customer. Tujuan saya supaya kolam ini, air di sini, kolam koi ini dan ikan koinya itu bisa lebih bagus, lebih maksimal seperti itu. Cakep. Dan ikan saya lihat sehat-sehat sekali, bagus. Jadi memang sebetulnya itu ya salah satunya yang tadi saya bilang, gelembung yang terlalu kenceng seperti itu, blekutuk-blekutuknya, itu sebetulnya untuk ikan koi itu agak bikin stres. Karena goyangannya ini terlalu kenceng banget gitu loh. Paham. Dan ikan di sini juga tidak terlalu rame. Kalau ikannya ini rame, padat, dia keinginan nafsu makannya sama mentalnya jauh lebih bagus. Tapi kalau rame, kualitasnya nggak bagus kan juga nggak enak juga dilihat. Gitu. Jadi nanti memang ada beberapa ikan lagi yang mau disortir, akan diganti ikan yang lebih bagus lagi. Terutama ikan ini kurang kohaku. Nah, saya pun tadi juga ngobrol dengan customer. Ini soa sudah cukup. Tanco kohaku udah ada satu cukup. Tanco soa sudah ada. Sanke ada sanke doitsu. Ada sanke biasa. Nah, memang karasi juga udah ada. Yang kurang nih kohaku nih di sini. Betul. Padahal kohaku ini di sebuah kolam koi, dia adalah salah satu jenis ikan yang akan mendominasi dan mempercantik sebuah kanvas atau kolam koi. Lebih mencolok. Itu kohaku, betul. Bahkan beberapa customer kita itu suka kohakunya itu dominan. Jadi kalau untuk kohaku di sini misalkan 5 minimal kohaku semua. Misalkan kohakunya mau kohaku yang biasa, kohaku ginrin, kohaku doitsu. Nah, nggak apa-apa, terserah. Tapi intinya yang jenis kohaku merah putih itu memang akan sangat mendominasi. Nah, tadi saya juga ngobrol dengan beliau.
siapa tahu misalkan sekarang kan Blaze juga udah bisa terima. Jadi kolam tetap dengan sistem yang lama, konsepnya dengan yang lama, tidak dibongkar, tidak diasatin, ikan tidak dikeluarin, tapi estetikanya sekitar ini bisa kita permak yang bagus. Nanti rencana saya akan sketch atau akan gambarkan kurang lebih seperti ini, air terjunnya nanti saya kasih ornamen batu, batunya ini seperti bukit-bukit, ada batu yang batu alam, ada batu karang, ada batu fosil, permainan beberapa jenis batu. Dan nanti kanan kirinya ini mau dikasih tanaman bonsai, kasih ornamen batu sedikit dan lain-lain, itu nanti bisa lebih keren. Ya, tapi nanti sekali lagi itu kan kita coba kasih opsi ke customernya. Nanti kalau memang customernya mau ya kita kerjakan, kalau enggak cuma nanti benerin filter dan lain-lain, yang pasti untuk air dan ikannya ini supaya lebih maksimal bagus, gitu. Ini kita ada di Surabaya, semoga nanti yang nextnya yang di customer satunya yang tetangga beliau yang kolamnya juga kita buat, kita bisa review juga. Ini udah 4 tahunan yang lalu, agak lama nih. Dan untuk usia 4 tahun, kualitas air seperti ini, kualitas kolam seperti ini, oke. Udah mecer-mecer ya. Ya, dan beliau juga saya tanya, hampir nggak pernah ikannya sakit, ikannya bermasalah, ikannya ini, itu enggak. Ya karena sekali lagi memang secara sistem kolam, pemipaan, filtrasi, dan lain-lain, ini sudah ibaratnya memenuhi standar. Cuman tadi kontraktor yang buat ini memang pakai sistemnya masih pakai dinding dengan pipa 6 in keluar. Gitu. Cuman nanti kita akan bantu maksimalin di isi medianya seperti itu. Nah, semoga teman-teman dari video ini teman-teman bisa belajar dan ambil manfaatnya dan edukasinya. Intinya koi itu sebetulnya tidak perlu banyak-banyak. Tapi yang kualitasnya pilihan, yang ibaratnya yang kita lihat itu untuk jangka panjang secara size, secara kualitas, secara warna dan lain-lain itu yang enak dilihat gitu loh. Jadi kita ngasih makan miaranya juga lebih puas seperti itu. Nah, terima kasih sebelumnya. Nah, teman-teman, ini ada Mas Anam, ada beliaunya ya yang punya kolam ini ya. Ini salah satu customer setianya Blesco ini. Terima kasih kok. Ikan semua ini dari Bles semua. Kalau nggak dari Bles nggak mau ambil ikan. Ya, makasih banget, makasih banget. Nah, nanti kita ke depan, ini kan kita memang jadwal ini mau ke Jember. Kita udah lama juga nggak main ke sini, sekalian silaturahmi. Nah, semoga nanti di kesempatan berikutnya, Mas Anam biar aturin, kita akan coba maksimalin dan perbaikin. Kita nanti akan lihat perubahannya. Dan kualitas airnya saya jamin bakal lebih top, lebih celing lagi dari sekarang. Ya, thank you banget yang sudah menyimak. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.